Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspasari dengan NIM P075244210028. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan normal, anatomi kepala janin, dan panggul. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, yang pertama ada engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin, yang biasanya merupakan kepala telah memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement terjadi pada akhir kehamilan. Namun, pada multipara dan beberapa nullipara lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu, gerakan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu synthenklismus dan asynklitismus. Synthenklismus yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir. Lalu ada asynklitismus. Asynklitismus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asynklitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promotorium sehingga os pariental depan lebih rendah dari os pariental belakang. Lalu yang kedua ada asynklitismus posterior. Ketika sutura sagittalis lebih condong ke simfisis pubis sehingga os pariental belakang lebih rendah dari os pariental depan. Gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang. Sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Sehingga terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat fleksi ini, diameter fronto-occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipito-blehmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat ada putaran faksi dalam atau internal rotation. Putaran faksi dalam adalah pemutaran bagian rendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu ada ekstensi atau kepala mendongak. Ekstensi ini merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada malgo inferior simfisis pubis.
Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Lalu, gerakan yang keenam ada putaran faksi luar atau external rotation. Merupakan gerakan yang memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan tubel ischiadikum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang bipariantal bayi dengan kedua tangan. Maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis, dan perineum akan diregang oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomoklion kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh yang lainnya. Kepala janin ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian wajah, tengkorak, dan sutura-suturanya. Pada tulang wajah itu, ada os orbita, os zygomatikum atau tulang pipi, ada os nasal atau tulang hidung, kemudian ada os maxillaris atau tulang rahang atas, dan os mandibularis atau tulang rahang bawah. Kebetulan di sini os mandibularisnya tidak ada karena sudah patah. Selanjutnya bagian tengkorak. Bagian tengkorak ini ada os frontalis, yaitu 2 buah ini. Ini ada os frontalis. Kemudian os parientalis, yaitu bagian ini. Dia semua terdiri dari 2 bagian, yaitu os frontalis 2 bagian dan os pariental 2 bagian. Kemudian di belakang ada occipitalis. Occipitalis ini hanya ada 1 bagian. Lalu ada os temporalis, itu adalah tulang pelipis. Di sini dapat kita lihat batasannya. Di sini os temporalis. Os temporalis ini terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada sutura pembaginya. Sutura pembaginya ini ada 4. Ada sutura frontalis. Untuk sutura frontalis ini adalah yang membagi antara frontal kiri dan frontal kanan. Kemudian sutura sagittalis yang membagi antara pariental kiri dan pariental kanan. Dan juga ada sutura coronaria, yaitu yang membagi antara pariental dan frontal. Ini adalah sutura coronaria. Kemudian ada sutura lambdoidea, yaitu yang membatasi antara pariental dan occipital. Ini adalah sutura lambdoidea. Kemudian pada kepala janin juga ada ubun-ubun. Itu ada 2, ada ubun-ubun mayor dan ada ubun-ubun minor. Ubun-ubun minor ini berbentuk segitiga, dan ubun-ubun mayor ini seperti segi 4 atau ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Jadi, tulang panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan kokse atau biasa disebut juga linea innominata. Lalu, ada sakrum, yang ini dinamakan sakrum. Lalu, ada koksigis. Nah, ini koksigis bawahnya dari sakrum. Ini namanya koksigis. Lalu, kokse dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilium, ada ischium, lalu ada pubis. Lalu, ilium dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada yang namanya crista iliaca. Lalu, yang ini spina iliaca anterior superior. Lalu, di bawahnya spina iliaca anterior inferior.
Lalu di bagian belakang, ini bernama spina iliaca posterior superior. Lalu yang ini spina iliaca posterior inferior. Lalu ischium juga dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ini ada yang namanya tuber ischiadicum atau disebut dengan bagian yang menebal. Lalu ada spina ischiadicum. Nah, yang ini namanya spina ischiadicum, berupa tonjolan. Lalu ada incisura ischiadicum mayor yang ini. Lalu ada incisura ischiadicum minor, yaitu yang ini. Lalu yang ini namanya foramen atau obturatorium. Lalu yang ini acetabulum. Lalu pada pubis dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada ramus superior dan ramus inferior, serta ada arcus pubis yang membentuk segitiga dan simfisis pubis. Lalu sacrum. Sacrum dibagi lagi menjadi 3. Ada promotorium, lalu ada foramen sacralis. Yang ini yaitu bagian yang bulat-bulatnya. Lalu ada articulatio sacra iliaca, yaitu ini, atau pembatas antara sacrum dengan ilium. Lalu ada yang disebut dengan pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul itu yang termasuk ke dalamnya ada promotorium, ada linea illuminata, dan pinggir atas simfisis atau ramus. Disebut juga dengan inlex. Lalu ada rongga tengah panggul. Nah, batasnya itu adalah di sini, spina ischiadica atau disebut dengan midlet. Lalu ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul, pintu atasnya adalah simfisis pubis, dan arcus pubis disebut juga dengan outlet. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.